Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Breaking News Update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga disiarkan di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Ersal Nganjuk. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya sahabat, sudah di hari Sabtu ya, di tanggal 23 Mei 2020 untuk edisi hari ini kita awali reporter Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan bahwa Gubernur minta Idul Fitri kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sahabat, Gubernur minta Idul Fitri kali ini dirayakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Ini dikatakan saat konferensi pers Jumat kemarin. Menurut Kofifa, dengan pertimbangan wilayah Jawa Timur yang sudah masuk zona merah, sholat Id bisa dilakukan di rumah, sedangkan silaturahmi bisa dilakukan tanpa berkunjung. 1 Syawal besok, pertama kami menghimbau dengan sangat agar silaturahim halal bihalal Lebaran dilakukan secara online. Nah, besok itu hari perpekan. Biasanya masyarakat sangat padat di pasar-pasar tradisional. Diharapkan bahwa masing-masing dinas perindustrian dan perdagangan se-Jawa Timur bisa mengkoordinasikan dengan pengelola pasar-pasar tradisional agar bisa di-manage, jangan sampai kemudian hari perpekan yang biasanya sangat padat pasar-pasar tradisional ini bisa di-manage dengan aman. Kami menghimbau dengan sangat bahwa pelaksanaan takbir bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid, mushola dengan peserta yang sangat terbatas dan menjaga jarak yang aman. Begitu juga terhadap pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kami berharap seperti himbauan dari Pak Wapres, dari MUI, juga dari Kementerian Agama, bagi daerah-daerah yang terdampak seperti kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, ini semuanya sudah masuk kategori daerah yang sudah ada warga yang terkonfirmasi positif, maka diharapkan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Sampai Jumat sore kemarin, dari data gugus tugas Jawa Timur, jumlah total positif 3.095, PDP 5.499, ODP 23.423, dengan total sembuh 426. Saya Didi Gunarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Ya, dan selanjutnya kita ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia yang mengabarkan bahwa Kuarcap Kota Madiun salurkan paket sembako. Kiki. Bantuan sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 juga mengalir dari Kuartir Cabang atau Kuarcap, Gerakan Pramuka Kota Madiun. Kuarcap Kota Madiun menyalurkan 100 paket sembako kepada pembina gugus depan dan masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diharapkan dapat sedikit meringankan beban sosial akibat pandemi COVID-19 ini. Kepala Kuarcap Pramuka Kota Madiun, Suyoto Harjo Wiono mengatakan, banyak pembina gugus depan yang belum PNS. Tak heran mereka cukup terdampak dan membutuhkan bantuan. Paket sembako tersebut berisi 3 kg beras, 1 liter minyak, serta sarden dan kecap. Suyoto menambahkan paket sembako merupakan bantuan Kuarda Jawa Timur dan disalurkan serentak di tiap Kuarcap. Suyoto berharap bantuan dapat sedikit meringankan beban masyarakat, khususnya anggota Pramuka Kuarcap Kota Madiun. Pramuka Kuarcap Kota Madiun sebelumnya juga membagikan sembako dan masker untuk masyarakat, terutama masyarakat lingkungan pasar tradisional dan yang membutuhkan.
Seperti kita ketahui, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 23 Mei, sebanyak 1.269 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.057 selesai pemantauan, 103 orang tanpa gejala, 89 selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 62 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Dari Madiun kita ke Ersal Nganjuk, sahabat, ada Agustin Merdekawati, warga pulang dari Pacitan positif corona. Jumlah kasus corona di Kabupaten Nganjuk terus bertambah. Perempuan berusia 46 tahun yang baru pulang dari Pacitan dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil swab perempuan asal Cerat diterima RSUD Nganjuk kemarin. Dengan penambahan 1 pasien corona baru tersebut, total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 25 orang. Yang bersangkutan sudah diisolasi di RSUD Nganjuk, dan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto, mengatakan pasien tersebut memiliki riwayat bepergian ke Pacitan bersama dengan pasien dalam pengawasan atau PDB yang meninggal pada hari Jumat 15 Mei 2020. PDB yang meninggal awalnya reaktif, hasil swabnya baru diterima negatif. Selain penambahan pasien dari klaster baru tersebut, menurut Henry, ada pula tambahan warga Kota Nganjuk yang tinggal di Surabaya yang terkonfirmasi positif. Jika sebelumnya hanya pasien pria berusia 34 tahun asal Kertosono, kemarin bertambah 2 orang, yakni 2 pria berusia 33 tahun dan 36 tahun asal Kota Nganjuk. Meski demikian, 3 kasus positif corona baru tidak masuk data Kabupaten Nganjuk, melainkan masuk data Surabaya. Dengan alasan 3 orang tersebut selama ini tinggal di Surabaya. Untuk mencegah penyebaran di Nganjuk, gugus tugas langsung melakukan tracing atau pelacakan, terutama kepada kontak mereka di Kota Nganjuk, tracing ke keluarga inti. Pelacakan juga dilakukan kepada kontak pasien klaster perjalanan Pacitan. Sesuai mekanisme, mereka yang pernah melakukan kontak erat akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Sementara itu, meski jumlah kasus positif COVID-19 kembali bertambah, jumlah pasien yang sembuh juga bertambah, dan menurut Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk, Dr. Mei Budi Prasetyo SPP, pasien yang sembuh merupakan pasien berusia 53 tahun asal Kota Nganjuk. Pasien ke-12 merupakan klaster Serambang Ngawi, sudah melakukan 2 kali swab dan hasilnya negatif. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Dari Ersal Nganjuk kita ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar himbau pemilik angkutan penyeberangan sungai kurangi penumpang hingga 50%. Risma. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Toha Masuri, mengatakan hingga saat ini ada sekitar 16 titik angkutan penyeberangan Sungai Berantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Tulungagung. Dengan mewabahnya COVID-19, pihaknya juga berperan untuk mengingatkan kepada pemilik dan pelaku penyeberangan untuk mematuhi protokol kesehatan. Ia mengaku juga sudah mengirim surat kepada pemilik tersebut berupa himbauan antara lain mengurangi penumpang saat penyeberangan hingga 50%, kemudian menyiapkan alat cuci tangan atau hand sanitizer dan menjaga keamanan. Selain itu, menjelang dan saat hari raya yang biasanya penyeberangan sangat padat, bahkan pengalaman tahun sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan, sehingga pemilik dan petugas yang menyeberangkan juga diingatkan agar lebih waspada dan berhati-hati, yakni dengan menjaga keselamatan penumpang dan tetap waspada terhadap arus, mengingat saat ini hujan masih terjadi. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini kita juga berperan untuk mengingatkan pada pemilik dan pelaku penyeberangan agar mematuhi protokol kesehatan. Toha menambahkan sebenarnya penyeberangan sungai dan laut merupakan kewenangan provinsi. Hanya saja dalam hal ini, Dinas Perhubungan juga ikut berpartisipasi untuk mengingatkan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Risma Erina masih dari Persada FM ya Kabupaten Blitar, kita bergeser ke Ari Kusuma. Di tengah waspada corona, Kemenak Kabupaten Blitar himbau halal bihalal lebaran dilakukan secara online. Ari.
Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, biasanya masyarakat melakukan kegiatan anjang sana dengan saling mengunjungi atau berkumpul untuk saling bersilaturahmi bersama keluarga maupun tetangga. Namun, di tengah waspada corona tahun ini, agenda itu bisa jadi ditiadakan. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Masyhadi, menghimbau seluruh umat muslim di wilayahnya supaya pelaksanaan halal bihalal seperti open house dilakukan secara online. Karena di masa pandemi corona, menyelenggarakan pertemuan melibatkan banyak orang sangat beresiko tinggi, apalagi bersama keluarga berasal luar daerah. Sebagai alternatifnya, masyarakat bisa menggunakan teknologi seperti telepon dan panggilan video. Jamil juga mengingatkan bila mana warga melakukan aktivitas berkunjung ke rumah kerabat ataupun tetangga dalam satu lingkup RT RW supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, tidak berjabat tangan, serta mencuci tangan sebelum memasuki rumah. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada Afik Rahardian. Pemkot Blitar targetkan physical distancing di Pasar Templek berjalan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sobat Pemkot Blitar melakukan rapat koordinasi dukungan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk toko modern, restoran, dan kafe Jumat 22 Mei 2020 di Ruang Sasana Praja, Kantor Wali Kota Blitar. Acara ini bagian dari tindak lanjut pencegahan penyebaran virus corona di Kota Blitar. Rapat dipimpin oleh Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Blitar, bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Satpol PP, serta pemilik toko modern, kafe, dan restoran di Kota Blitar. Dikonfirmasi usai kegiatan, Hakim mengatakan pemilik usaha di Kota Blitar harus meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pemilik toko, penjual maupun pembeli dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Apalagi beberapa hari terakhir animo masyarakat untuk berbelanja meningkat. Hakim menghimbau agar toko modern menetapkan kapasitas toko atau batas maksimal pembeli yang masuk. Jika kapasitas penuh, pembeli berikutnya harus antri, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Sementara untuk kafe dan restoran diminta untuk close order atau tutup setiap jam 10 malam. Jika tidak, maka Satpol PP yang akan melakukan penindakan. Sementara itu, sobat, jika selama wabah corona masih ditemui pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Pemkot Blitar akan memberikan sanksi berupa teguran, tulis, pembubaran paksa, hingga pencabutan izin usaha. Afik Rahardian, Mahardika FM. Dari Afik Rahardian, terakhir kita ke Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Satu tenaga kesehatan positif corona. Dinas Kesehatan Kota Blitar lakukan rapid test terhadap 19 orang terdekat. Kasus pasien positif corona di Kota Blitar bertambah. Kali ini merupakan tenaga kesehatan berdomisili Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, bekerja di rumah sakit swasta Kabupaten Blitar. Muhammad Muklis, Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, pasien positif virus corona ini merupakan warga asli Yogyakarta, seorang wanita usia 31 tahun yang bekerja di rumah sakit swasta Kabupaten Blitar dan kos di wilayah Kota Blitar. Yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala apapun atau masuk dalam kategori orang tanpa gejala OTG. Pada tanggal 15 Mei 2020, pasien melakukan swab mandiri dan hasilnya menunjukkan positif corona. Swab mandiri dilakukan atas inisiatif yang bersangkutan, mengingat tenaga kesehatan memiliki resiko tinggi tertular virus corona. Sampai saat ini kondisi pasien sehat dan stabil, tapi tetap menjalani isolasi mandiri. Muklis mengatakan, gugus tugas langsung melakukan tracing terhadap orang-orang terdekat yang dimungkinkan pernah kontak dengan pasien. Total ada 19 orang yang ditetapkan sebagai orang tanpa gejala OTG. Dinas Kesehatan bersama tim gugus tugas telah melakukan rapid test dan secara keseluruhan menunjukkan negatif corona. Muklis menegaskan saat ini 19 orang yang pernah kontak dengan pasien dengan sukarela melakukan isolasi mandiri. Segala kebutuhan nantinya akan disupport oleh pemerintah. Atas prakarsa sendiri memeriksakan diri, swab tenggorokannya di Kabupaten Blitar dikirim ke Surabaya, hasilnya positif. Sebanyak 19 orang di tempat yang bersangkutan berdomisili. Tidak ditemukan gejala klinis apapun. Kirana Nisa, Mahardika FM.
Ya, dan sahabat Suara Sidoarjo, demikian untuk breaking news update COVID-19 di Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga akan disiarkan tentunya di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara